Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eminoy, NIM 2023 15 12 71. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang menjudulkan Membumikan Islam di Indonesia. Latar belakangnya, Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri, terlepas dari suksesi ajaran Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab sebagai agama baru pendatang saat Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan sebagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Rumusan masalah tujuan. Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana transformasi wahyu dan implikasi terhadap corak keberagaman. Untuk yang kedua, bagaimana alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Untuk yang ketiga, bagaimana mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Baik, untuk pembahasan. Transformasi wahyu dan implikasi terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda ayat yang nirbahasa juga berprestasi dalam bentuk tanda-tanda ayat yang diafirmasikan untuk memudahkan pemahaman kita. Bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketuhanan Tuhan yang nirbahasa dan mewujudkan dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Ayat-ayat yang terdapat di dalam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dengan dinamika secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi Rasul. Para Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan karena mereka telah dikaruniai bakat, kecerdasan, paripurna sehingga dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini, breakdown-nya menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika masih dalam bentuknya yang asli berupa alam berbentuk wahyu, belum identifikasi sebagai Suhuf al-Ula, Kitab Ibrahim, Taurat, Kitab Musa, Zebur, Kitab Daud, Injil, Kitab Isa, atau Al-Quran, Kitab Nabi Muhammad SAW. Alasan perbedaan ekspresi
dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal secara dominan mengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan paling penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri. Orang Indonesia karakternya tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun nilai-nilai budaya relatif dibandingkan lebih fleksibel, sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar non-normatif. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam abangan di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai orang bahkan menilai bahwa para ahli Songo sebagai ikon dan dai awal Islam Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan jiwa. Yang ketiga, mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Bukti kendornya peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara terpandang jelas di berbagai sektor kehidupan. Teliklah misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain, kalau tidak mau disebut tertinggal jelas. Ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan perbedaan di masa lalu. Terpuruknya bangsa Indonesia tak pelak turut merusak citra Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Sulit disangka bahwa model keislaman rupanya masih sekedar simbolisasi tanpa benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang terjadi, warga muslim Nusantara sedikit demi sedikit mulai kehilangan roh keislamannya dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya dalam bentuk lahiran, tetapi mencakup semua aktivitas kehidupan manusia yang membuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini berarti bahwa perilaku manusia selama tidak bertentang dengan syariat Islam serta bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai ibadah. Akhirnya, peningkatan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara masyarakat pada pola pikir yang monolitik yang menganggap bukti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Umat Islam harus mendukung negara sebagai
leading untuk mengais ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di hari kemudian, bukan malah menghindar dari kenyataan duniawi tersebut. Menyanding nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air sudah merupakan keharusan bagi seorang muslim. Negara madani akan berdampak positif dalam permainan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luas begitu sebaiknya. Baik, untuk kesimpulan materi ini, agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencairan tersebut meliputi: pertama, memahami bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 telah usai melalui jalan musyawarah. Para pendahulu bangsa telah menduduk Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama dari negara kedua. Memahami bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artinya nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu, sering dengan perkembangan zaman. Keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa negara. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.